Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang bab iddah. Kemarin babul iddah sudah saya beri bagan. Nah sekarang permasalahan yang berkaitan dengan bagan tersebut. Jadi gimana hukumnya apabila dia itu dalam hamil, keguguran atau apa, iddahnya bagaimana. Nah itu kita akan bahas secara tuntas insyaallah. Wa man talaq imra'atahu qabla dukhul fala iddata 'alaiha. Barang siapa suami yang mentalak istrinya sebelum dukhul. Ya, sebelum dukhul artinya sebelum disetubuhi, sebelum digauli, ditalak, maka hukumnya tidak ada iddahnya, sudah langsung bainuna. Ya. Wa in talaqa ba'dahu lazimat hal iddah. Dan apabila ditalak setelah dukhul maka wajib iddah. Baik itu zaujan saghirain balighain aw ahaduhuma balighan wal akhar saghiran. Ya. Baik itu suami istrinya sama-sama masih belum balik ya, atau yang satu sudah balik, satu tidak. Wal murad bidukhul al wat'u, yang dimaksud dengan dukhul ini adalah wata'. Wata' ini mengumpuli. Walau fid dubur, ya. Walaupun dia tidak mengumpuli di kemaluan lumrahnya, yaitu farj, tapi mengumpulinya atau menggaulinya di dubur. Haram, na'am, ini hukumnya haram, dilaknat oleh Allah. Akan tetapi tetap hukumnya yu'tabar dukhul, dianggap sudah dukhul dan iddah. Kemudian falau khala biha walam yata'ha, apabila setelah akad nikah terus khalwat saja, berduaan aja, nggak ada dukhulnya, cuman berduaan di kamar, pegang-pegangan, ciuman, ya halal. Walam yata'ha, tapi tidak digauli, tsumma talak fala iddah, kemudian ditalak tanpa, maka tidak wajib iddah. Ya, nggak wajib iddah. Ya, nikah terus cuman khalwat, ya, di kamar, khalwat itu hanya berduaan saja, tapi pokoknya nggak sampai dukhul, itu kalau talak nggak ada iddahnya sudah. Wa idza wajabatil iddatu, wa idza wajabat al iddah, dan apabila seorang wanita itu wajib iddah, maka iddahnya bagaimana? Fa in kanat hamilan inggodat biwad'ihi bisyartain. Kalau apabila si perempuan yang ditalak itu dalam keadaan hamil, maka kemarin apa? Iddahnya adalah setelah melahirkan. Iddahnya adalah setelah melahirkan. Nah, disebut di sini bisyartain. Arti daripada setelah melahirkan itu ada dua syarat. Yang pertama, an yanfasila jami'il hamal. Yang disebut melahirkan itu sudah terlepas bayi tersebut dari rahim ibunya, dari farjnya, infisalan kamilan, semuanya sudah lepas. Hatta law kana waladain au akthar ishtaratu infisalul jami'. Makanya kalau apabila anaknya kembar, yang satu keluar, yang satu belum, maka ketika yang satu belum, itu berarti dia masih iddah, harus keluar dua-duanya. Ya. Kemudian tidak disyaratkan wab'ul haml, ya, selesai iddah itu sampai bayinya itu keluar atau melahirkan. Melahirkan ini bisa jadi yang lahir tetap hidup, bisa jadi mayit, meninggal, tetap selesai iddah. Jadi walaupun istilahnya disebut keguguran, ya, selama nanti gawabil, ya, bidan mengatakan bahwa ini adalah mabda' khalqi adami, ini pastinya janin ini, cuman
belum jadi meninggal duluan. Setelah bidan bilang seperti itu, maka hukumnya dia keguguran, dan ketika keguguran berarti iddahnya selesai. Kamilal khilqah am mudghah, baik yang keluar bayi itu sudah berupa bayi ataupun hanya berupa mudghah. Ya. Mudghah itu apa? Daging. Ya. Tapi la alaqatan, tapi bukan segumpal darah. Kalau alaqah la tusama hamlan. Ya, yusama daman. Kemudian wa mata kana bainal waladain duna sita asyurin, dan ketahuilah apabila antara bayi dengan bayi yang lainnya, jadi seorang ibu melahirkan, maka itu dianggap tahu aman, dianggap kembar. Jadi dianggap bayi itu kembar apa? Umar, jangan pakai internet ya. Kemudian wala hadda li adadil hamil, dan tidak ada batasan untuk jumlah hamil. Jadi bisa jadi ya tidak ada maksimal. Kemudian wa yajuzu an tadha fi hamlin wahid arba' aulad au aktsar. Koneksinya kok jelek kenapa ini? Kemudian yang kedua, syarat yang disebut tadi itu ada dua. Yang kedua, an yakuna al walad mansuban ila man lahul iddah. Anak itu bernisbatkan kepada yang punya iddah. Dengarkan. Falau hamalat min zina awat isyubha. Ya. Kalau apabila hamil seorang, maka lam tanggodi iddatul mutallaq bihi. Ya. Maka tidaklah selesai iddahnya wanita tersebut kalau watak syubhat dan zina, ya. Bal fi hamli wat'i syubhat tastakbil baru apa? Dia itu iddah. Begitu juga masa dia itu hamil, ya memang orang hamil kan tidak haid, tapi endana Syafi'iyah, kalau orang hamil itu sampai keluar darah lebih dari 24 jam seperti persyaratan haid, tapi di waktu dia hamil, walaupun ini mustahil, tapi kalau terjadi dihitung haid, itu indal mu'tamad indah Syafi'iyah. Tapi sebagian mengatakan tidak, perempuan kalau dalam keadaan hamil terus keluar darah itu pasti istihadah, tidak mungkin haid. Itu mazhab lain. Kalau kita tetap menganggap bahwa itu haid. Nah, kalau apabila perempuan hamil dari zina, kemudian di tengah hamil itu nggak haid, sudah anggap nggak haid ini. Fa in hadat 'alal hamal in qadat bi thalathati adhar. Ya. Jadi kapan seorang yang zina itu apabila dia hamil, ya, dikatakan di sini memulai tastakbil iddahnya justru ya, setelah wadha, setelah melahirkan. Selama dia itu di masa hamil tidak haid. Kalau haid ya dihitung. Fa in hadat 'alal hamal in qadat bi thalathati adharin minhu. Ya, tapi ini mustahil lah. Ya, mustahil lah, hampir tidak terjadi. Wa aqall muddatil hamal, minimal usia kehamilan seorang wanita itu 6 bulan dan kemudian mayoritasnya 9 bulan dan bisa sampai 4 tahun sebagaimana Imam Syafi'i dalam riwayat 4 tahun. Kemudian wa in lam takun hamilan, kalau perempuan yang melakukan iddah itu dalam keadaan tidak hamil, kalau apabila dia mimman tahid, perempuan yang haid, maka salasa kuru abhar.
Quru mu'tamad inda Syafi'iyah, arti qur'un itu turun 3 kali. Quru berarti 3 kali, abhar 3 kali. Saya beberapa saat yang lalu melihat ada satu ustadzah di televisi yang mengatakan quru adalah haid, 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Itu gaul marjuh. Gaul rajih mengatakan bukan. Gaul rajih mengatakan quru tuhur. Ya. Kemudian wa yuhsab laha ba'dhu tuhur tuhran kamilan. Ya. Yuhsab laha ba'dhu tuhur tuhur kamilan. Maksudnya begini, umpama dia ini ditalak siang jam 12. Ditalak jam 12 siang. Kamu saya talak jam 12 siang. Terus jam setengah 1 haid. Maka hitungannya gimana? Ya tuhur. Haid tuhur. Walaupun cuma setengah jam setelah itu dia itu haid, hitungannya ya sudah berjalan. Ya. Ya. Wa yuhsab laha ba'dhu tuhur tuhran kamilan. Fa idza talaqaha, apabila si istri ditalak oleh suami, fa hadat ba'da lahdhah, setelahnya sebentar haid, ingqadat bimudhi tuhrain akharaini, tinggal nunggu 2 kali suci. Ya, wa syuru' fil haidah tsalitsa, dan masuk ke haid yang ketiga, hukumnya sudah suci. Wa idza talaqa fil haid fala budda min salasati adharin kawamil. Dan kalau ditalak di masa haid, maka harus tetap 3 kali suci. Maka ketika masuk ke haid yang keempat baru selesai iddahnya. Ya, kayak kemarin tuh. Fala farqa wala farqa baina an yataqarrab haituha aw yataba'at. Ini pertanyaan kemarin. Gimana kalau haidnya itu lama sekali? Ada orang itu haidnya itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Siklusnya itu nggak normal. Kata beliau di sini, wa in yataqarrab wa in yataba'at. Pokoknya sesuai dengan syaratnya tuhur wal haid, ya sudah ngikuti. Walaupun harus lama kayak gitu ya tetap jalan. Kemudian misal taqarrub. Nah, ini dikasih contoh taqarrub. Kemungkinan minimalnya orang orang iddah, kemungkinan minimalnya orang iddah itu seberapa? Ya. Wa tadhur 15 yawm. Ya. Fa in tuliqat fi akhir tuhur. Di akhir tuhur ditalak. Ingqadat iddatuha bi itsnain wa thalathina yauman. Ya, hitungannya gimana itu? Akhir lahdhah, tinggal cuma berapa? Akhir lahdhah itu 10 menit sebelum haid. Kemudian haid berapa? Sehari semalam minimal. Kemudian suci 15. Kemudian haid 1 hari, kemudian haid 1 hari 1 malam. Kemudian apalagi? Suci yang kedua, ya. Suci yang kedua 15 hari. 15 30 ditambah 2 hari, 32 hari ditambah lahdhatain. Itu berapa di situ? Bi itsnin wa thalathin yauman wa lahdhatain. Sudah. Atau di ala akhir haidnya. Wah, ini yang lama ini. Ya. Au fi akhir haidin fa sab'atin wa arba'ina yauman wa lahdhatain wa huwa aqall mungkin fil hurrah. Ya. Atau sab'au arba'in 47 hari kalau apabila di masa haid. Dan itu minimal masa haid buat orang yang buat orang iddah. Ya, buat orang iddah masa minimal segitu. Jadi 24 hari itu 32 hari itu 1 bulan paling cepat. Ya, normalnya enggak segitulah. Normalnya bisa 3 bulanan lah. Ya. Wa mithal taba'ud. Wah, ini yang kesian. Antahid 15 yauman wa tadhur sanah. Haidnya 15 hari, ya karena memang maksimal, terus sucinya setahun atau lebih, kemudian haid. Oh, Masya Allah, ini bisa bertahun-tahun ini iddahnya. Tetap terjadi seperti itu. Wa in kanat mimman la tahid li sigharin aw iyas tadat bi thalatha asyhur. Lah, kalau anak itu masih kecil yang belum haid, atau kemudian anak itu orang perempuan tersebut sudah monopos, maka iddahnya 3 bulan tanpa 10 hari, 3 bulan. Wa in kanat mimman tahid fangqata damu hali aridin
li'aridin rudha ya, au bila aridin dhahirin sabarat ila sinil yas minal haid. Wah, ini kesian. Kalau seorang perempuan ketika ditalak itu dia masih belum monopause. Di tengah-tengah dia iddah monopause. Ya. Atau gara-gara menyusui kan perempuan ya, ndak haid, ingkotok dam bersabab rodok. Jadi gara-gara apa? Nyusuin siklus haidnya atau mungkin ndak berhenti sekali ya haidnya. Gimana? Sabarat ila sinil yas minal haid. Suruh sabar sampai monopause. Ya. Kalau tadi dia dalam keadaan masih bisa haid terus berhenti monopause, maka hukumnya gimana? Ya, setelah berhenti, setelah monopause 3 bulan dia iddah. Ini semua kalau iddah tu tolak. Yang saya ceritakan dari awal ini adalah iddahnya orang yang talak. Adapun kalau yang meninggal suaminya, ya, fa in tufiya anha walau fi khilal iddati raj'iyah. Jadi laki-laki mentalak istrinya, belum selesai iddah, itu kan namanya raj'iyah. Belum selesai iddah, meninggal. Gimana hukumnya? Kalau enggak 4 bulan 10 hari. Nah, itu berpindah nanti. Ya, berpindah. Kesian itu kalau raj'iyah dalam keadaan iddah terus mati. Iddah berubah menjadi iddahnya wafah. Wa imma idza kanat zaujatu ya, kalau istrinya seorang budak walaupun hanya mupa'at, kalau hamil iddahnya dengan melahirkan, kalau tidak dengan 2 kali suci, ya. Kalau apabila ditinggal atau kalau dia tidak bisa haid dengan 1,5 bulan, wal afdal dipaskan 2 bulan, dan apabila meninggal separuhnya 4 bulan 10 hari berapa? 2 bulan 5 hari. Ini buat budak. Wa man wuti'at bi syubhatin ta'tadu bil wad'i. Ya, ta'tadu minal wad'i kal mutallaqah. Barang siapa yang dikumpuli laki-laki dengan syubhat, dikira istrinya, bukan istrinya, maka akhirnya tetap harus iddah. Ya. Seperti mutallaqah. Hukumnya sudah hukum seperti mutallaqah tadi itu. Wa yalzamul mu'tada mulazamatul maskan. Nah, manzil. Sekarang apa yang diwajibkan untuk perempuan yang dalam keadaan iddah ini apa aja? Tadi ini kan cuma masa iddah. Iya. Terus apa kewajiban untuk wanita yang iddah itu? Terus kalau iddah kenapa? Yang pertama, wajibnya mulazamatul manzil. Tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Ini iddah. Perempuan kalau iddah, bainunah, dihulu, meninggal, semua yang namanya iddah itu nggak boleh keluar rumah. Fa'ammar raj'iyah, adapun kalau umpama masih raj'iyah, saya sampaikan kemarin, masa raj'iyah itu kayak masa tenggang antara suami istri, bisa dirujuk kapan saja. Masa raj'iyah ini hukumnya persis suami istri, hanya urusan apa? Watok, hanya urusan dikumpuli aja yang nggak boleh. Selainnya dikatakan fa fi raj'iyah hukmu zauj la takhruj illa bi'idni. Jadi kalau perempuan yang ditalak raj'i itu di masa iddah itu kalau keluar harus tetap izin suami. Maksudnya keluar yang diperbolehkan karena enggak boleh keluar. Wa yujuzul ba'in wal mutawaffa anha zaujuha an takhruj bin nahar. Perempuan yang bainunah enggak raj'iyah. Ini selesai masa iddah atau hulu. Ya. Atau yang suaminya meninggal. Itu boleh keluar di waktu siang hari untuk memenuhi hajatnya dia. Ya. Dan bukan hajat itu berkunjung ke rumah saudara, menjenguk orang sakit, walaupun keluarganya, ziarah kubur suaminya, kemudian berangkat haji atau umrah, itu semuanya bukan hajat. Ya, hajat itu kepentingan godok hajatnya dia karena nggak ada yang memberi nafkah atau yang lainnya. Kemudian wa ada'il hukuk atau mengembalikan haknya orang. Ya. Wa tajibul iddah
fil maskan alladzi talaqaha fi. Terus iddah itu di mana? Kalau dicerai, iddahnya itu di tempat yang di situ dia ditalak. Ya. Dan tidak boleh dipindah illa li daruratin, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya imma li khaufin, karena takut. Ya. Di situ dia tidak aman. Kalau dia iddah 3 bulan di rumah tersebut, dia nggak aman. Takut ya. Nanti kumpul lagi sama suaminya, takut nanti macam-macam lah, ada yang ditakuti. Au man imalikihi, au kathrati ta'dhiha bijiraniha, ya. Atau dilarang sama yang punya rumah, ya. Atau disakiti, kan tetangga-tetangganya ngomongin dia, atau disakiti oleh kerabatnya suami, ya. Atau yang lain-lainnya, maka tantakil ila aqrab maskan ilaih, maka dipindah ke tempat yang lebih, yang lain, yang paling dekat. Ya. Wa yahrumu 'alal mutallaq, maaf, dan haram bagi yang mentalak itu setelah menjatuhkan talak berkholwat tidak boleh. Berduaan aja nggak boleh suami istri. Yang masih roj'iyah tadi itu walaupun. Ya. Fil iddah wa musakanatuha, satu sakan pun nggak boleh. Musakanah itu artinya menempatkan di satu rumah, itu pun nggak boleh. Ya. Illa an yakuna kullu minhuma fi baitin wa marab fiqihi, kayak kemarin masalah ta'addud. Ya. Tidak boleh satu rumah kecuali kalau rumah itu punya kamar mandi sendiri, punya dapur sendiri. Jadi satu rumah cuma pisah semua kebutuhan. Kemudian itu yang diharamkan untuk perempuan yang iddah. Plus buat perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ya, perempuan yang ditinggal mati suaminya ada tambahan baru. Apa itu? Yajibul ihdad. Yang ditinggal mati ini bukan yang ditalak, yang ditinggal mati wajib ihdad. Ya. Apa itu ihdad? Ya, ihdad itu adalah larangan bagi istri untuk bertazayyun atau berhias diri. Ya. Wa yajibul ihdad fi iddatil wafa wa yundab fil ba'in. Tapi kalau talak ba'in, kalau talak sunnah. Wa yahrumu ala mayyit ghairi zat akthar min 3 ayyam. Ya. Dan haram untuk ihdad tapi bukan suaminya. Ya, dia melakukan ihdad dengan kematian seseorang yang lain. Saudaranya meninggal, dia ihdad. Memang ada yang mengatakan, iya ada. Tapi dikatakan jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari itu malah haram. Wah, apa itu ihdad? Antatrukaz zinah, meninggalkan berhias. Jangan pakai baju yang bagus, jangan pakai huli, perhiasan. Wala takhtadib, nggak boleh pakai pacar kayak pengantin gitu. Bahkan nggak boleh pakai celak kecuali di tengah malam, itu pun ithmit yang nggak kelihatan. Kemudian kecuali kalau memang membutuhkan celak itu boleh. Waktu dipakai di malam, dihilangin di siang hari. Kemudian wala talbas as-safi min azraq wa akhdar wa ahmar wa asfar. Ya. Tidak diperkenankan memakai baju yang mencolok warnanya, muzakhraf. Ya, muzakhraf itu dihias gitu, yang menyolok bajunya itu. Warna hijau royo-royo ya, warna biru nyentreng, ahmar, merah, kuning ya. Ini jangan. Wala turajjil sya'ar, dan tidak boleh menyisir rambut yang dicampur dengan zait. Tapi kalau sisiran biasa ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian wala tastamil tiban, tidak boleh pakai minyak wangi fi badan. Ya, kecuali deodoran yang untuk ngilangin bau. Cuman kalau minyak wangi yang semprot tidak boleh. Tidak boleh ya minum atau makan yang wangi. Ya.
Kemudian dan boleh baginya untuk pakai baju dari sutra. Ya, boleh juga sampoan, boleh juga memotong kuku. Ya. Wa in raja'al mu'taddah, seorang perempuan ditalak. Kemudian dia iddah, dan iddah ketika iddah dalam masa raj'iyah, berarti tolak 1-2. Tsumma talaqha qabla dukhul. Kemudian dirujuk dulu. Terus enggak jadi talak dapat 1 bulan, dia masih suci haid sekali, ayo wis tak rujuk lagi, wis dirujuk. Setelah dirujuk belum didukhul, ditalak lagi. Gimana hukumnya? Tastaknif iddah, jadi iddah, ngulangi lagi iddahnya dari awal. Wa in tazawwaja man khala'aha fi iddatihi thumma talaqaha qabla dukhul banat 'alal iddatil ula. Kecuali bab khulu. Perempuan dikhulu. Setelah dikhulu di tengah-tengah iddah dirujuk, dinikah. Ya. Kemudian setelah dirujuk dinikahin ya. Kalau nggak bisa yang namanya rujuk harus nikah. Kemudian setelah dirujuk atau setelah istilahnya nikah lagi dengan yang dikhulu tadi itu, yang belum selesai masa iddahnya, ditalak lagi, belum dukhul. Ya. Maka hukumnya iddahnya meneruskan yang sebelumnya. Jadi nggak mulai baru seperti yang tadi. Selesai. Wa mata idda'atil mar'ah inqidha al-iddah fi zamanin yumkin inqidha'uha fihi qubila qauluhu. Perempuan manapun yang apabila ditanya, kamu sudah selesai iddahnya? Sudah ngerti cara hitung iddah? Sudah. Jadi kamu mau saya kawinkan loh ini? Iya. Sudah tahu caranya? Iya. Sudah selesai. Pokoknya apabila, kata ulama, kalau masa kemungkinan terkecil bisa selesai iddah itu sudah dilewati, qubila qauluha, perempuan itu diterima perkataannya. Nggak tahu kapan haid, kapan suci perempuan. Iya, selama dia mengatakan saya sudah suci. Kamu kapan ditalak? Aku ditalak bulan sekian, kemudian sampai sekian, jadi sudah 3 kali suci. Sekarang kita datang, oh ya wis, berarti sudah. Gitu, kamu betul apa sudah waktu itu? Ya, qubila qauluha. Kita percayakan dengan wanita untuk itu. Kemudian wa idza balaghaha khabar mautihi ba'da 4 asyhur wa 10 ayyam faqad inqadhatil iddah. Perempuan ditinggal pergi oleh suaminya. Bulan Januari. Nggak khabar, nggak ada kabar, nggak ada surat, nggak ada WA, nggak ada semuanya, nggak tahu kemana. Sampai 5 bulan. Setelah 5 bulan dapat kabar bahwa suaminya meninggal kecelakaan kendaraan. Di jalan, meninggal. Kapan? Ya waktu berangkat itu. 5 bulan yang lalu, iya 5 bulan yang lalu suamimu meninggal. Ya Allah, saya nggak tahu, iya. Karena nggak tahu waktu itu ini suaminya siapa, ini semuanya. Sekarang baru ada yang bilang. Maka gimana? Iddahnya mulai kapan? Sudah selesai iddahnya. Enggak telah iddah. Karena iddah ya dari meninggalnya itu. Lah saya nggak tahu ya, nggak tahu hukumnya orang nggak tahu. Tapi intinya tadi itu, berarti dia sudah selesai. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya, silahkan yang ada di... Beb, kalau suami pernah bilang saat bertengkar, aku sudah nggak mau sama kamu, aku sudah mau apa? Aku sudah mau sama dia selingkuhannya. Apa termasuk talak? Hukumnya itu adalah talak kinayah. Maka kalau memang dia berkata seperti itu niatnya talak, jatuh talak. Habib mohon penjelasan, tadi dikatakan iddah talak raj'i tidak boleh berada satu rumah. Berarti sang istri boleh keluar rumah tanpa izin suami agar tidak tinggal di rumah. Berpindah, bukan boleh keluar. Mestinya suaminya yang keluar sampai istrinya menyelesaikan iddah. Itu kalau yang benar.
Ya, atau kalau tidak menyediakan tempat untuk iddah. Itu seperti itu. Paham? Suami yang keluar biar istri iddah. Kalau suami nggak keluar, satu tempat, satu marokif atau apa itu, satu kebutuhan semuanya nggak boleh, haram. Terus gimana? Ya disewakan tempat untuk menyelesaikan iddah. Ada pertanyaan? Takut hantu. Li khaufin enggak, bukan itu. Li khaufin itu khauful mal, khauful apa itu? Hartanya takut diambil orang. Kitab yang saya baca itu Umdatus Salik. Ya. Dan di daerah sana orang Arab sudah 6 kali. Dia balik lagi, Zat. Gimana hukumnya? Zina. Kalau talak sudah 6 kali ya berarti dihukumi berzina. Karena talak itu hanya 3 di Quran. Lebih dari itu nggak bisa. Kecuali tadi itu ada muhalil itu. Setelah dia nikah dengan yang lain. Terus jalan keluarnya gimana? Kalau ketemu dengan kayak gitu, apa kita bawa ke hakim atau gimana? Jalan keluarnya gimana? Ya dikasih tahu. Dikasih tahu bahwa perbuatan yang kau lakukan ini salah. Dan kau sekarang sudah nggak boleh kumpul dengan istrimu lagi. Kalau kamu masih mau pertahankan, syaratnya ya biar istrimu kawin dulu dengan yang lain. Nah nanti ketemu lagi ya wallahu a'lam, jodoh yang menemukannya. Ya pakai cara yang enak lah, ngomongnya yang enak, cara yang halus. Ya. Selesai?